Kita beranjak ke hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini tidak jauh berbeda dengan hadis yang kedua. Kalau hadis yang kedua menjelaskan tentang 3 pokok ajaran agama Islam yang meliputi iman, Islam dengan ihsan. Nah, di hadis yang ketiga ini menjelaskan tentang rukun Islam saja. Maka hadisnya lebih pendek. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ketika kita disebutkan nama sahabat, sebagaimana ketika kita disebutkan nama Rasul, kita harus bersolawat kepadanya. Begitupun ketika ada nama sahabat yang disebutkan, maka kita harus mendoakan mereka. Bagaimana mendoakannya? Dengan ucapan atau kalimat radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Para sahabat, para tabi'in itu gelar dan doa untuk mereka apa? Radhiyallahu anhu. Itu disadur dari firman Allah Subhanahu wa taala, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang masuk Islam terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan, gelarnya mereka apa? Radhiyallahu anhu. Allah meridai mereka, wa radu'an, dan mereka ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitupun di hadis ini, hadisnya berbunyi seperti ini. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Dari Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman ini adalah laqab atau julukannya Abdullah bin Umar. Nah, karena Abdullah bin Umar bin Khattab ini dua-duanya sahabat. Abdullah sahabat, ayahnya Umar bin Khattab juga sahabat, maka doanya dua, radhiyallahu anhuma. Allah meridhai keduanya, meridhai Abdullah, meridhai Umar bin Khattab. Nah, Abdullah ini termasuk sahabat yang istimewa. Ia masuk Islam di usianya yang masih sangat muda sekali. Masih sangat belia. Umur beliau ketika masuk Islam itu umurnya 4 tahun. 4 tahun. Karena beliau masuk Islam berbarengan dengan Islamnya ayahnya, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Tahun kedua setelah Nabi diutus. Jadi 2 tahun setelah Nabi diutus, itu Sayyidina Umar masuk Islam, dan masuk Islam bersamanya anaknya Abdullah bin Umar. Pada usia berapa? Pada usia 4 tahun. Nah, Abdullah bin Umar ini termasuk orang yang istimewa karena beliau merupakan salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada beberapa sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang pertama Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan 5.374 hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jumlah riwayatnya berapa?
5374. Kemudian setelahnya ada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar meriwayatkan 2630 hadis. Sayyiduna Abdullah bin Umar meriwayatkan 2630 hadis, bahkan lebih banyak dibandingkan ayahnya. Ini menjadi tanda isyarat, menjadi pembelajaran bahwa Sayyiduna Umar itu selalu menginginkan putranya itu lebih dari beliau. Jadi ketika Sayyidina Umar meriwayatkan hadis, nah anaknya harus lebih banyak dari beliau riwayatnya. Anaknya harus lebih alim dari beliau. Anaknya harus lebih hebat dari beliau. Jadi tantangan zaman ini semakin lama semakin sulit. Yang kalian hadapi nanti, tantangan zamannya akan semakin berat. Maka kita harus membekali diri kita dengan bekal yang terbaik. Ketika nanti kita orang tua, harus mendidik anaknya lebih baik daripada orang tuanya. Ketika nanti anaknya punya anak, harus lebih baik daripada ayahnya. Begitupun seterusnya, begitupun seterusnya. Karena tadi tantangan zaman akan makin susah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim." Dan hendaklah setiap kita takut ketika kita meninggalkan keturunan kita dalam keadaan lemah. Lemah secara ilmu, lemah secara ekonomi, lemah secara mental. Jadi generasi sebagai umat Islam punya tanggung jawab untuk mencetak generasi yang lebih hebat daripada generasi kita. Nah itu yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Maka anaknya Sayyidina Umar itu lebih faqih dari Sayyidina Umar. Lebih banyak riwayatnya daripada Sayyidina Umar. Berapa tadi riwayatnya? 2630 hadis. Kemudian yang ketiga sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ada Anas bin Malik. Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan 2286 hadis. Meriwayatkan 2286 hadis. Sayyiduna Anas bin Malik meriwayatkan 2286 hadis. 2286 hadis. Kemudian selanjutnya ada Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan 2210 hadis. 2210 hadis. Dan keistimewaan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah adalah hadis-hadis yang berkaitan tentang hukum rumah tangga. Karena Nabi SAW paling banyak menghabiskan waktunya di rumah Sayyidatuna Aisyah. Sehingga banyak sekali riwayat-riwayat tentang rumah tangga Nabi itu diriwayatkan oleh istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian selanjutnya ada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas meriwayatkan 1660 hadis. Abdullah bin Abbas meriwayatkan 1660 hadis. Abdullah bin Abbas merupakan seorang mufassir, orang yang diberkahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil.
Ya Allah, jadikanlah Abdullah bin Abbas ini orang yang faham tentang agama dan orang yang bisa untuk mentafsirkan Al-Quran, mengerti makna-maknanya, mengerti sir atau rahasia yang terkandung dalam Al-Quran. Abdullah bin Abbas 1660 hadis. Selanjutnya sahabat Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu 1540 hadis. 1540 hadis. Selanjutnya ada Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan 1120 hadis. Abu Sa'id Al-Khudri 1120 hadis. 1120 hadis. Ini ada nazamnya sebenarnya. Al-mukthiruna fi riwayatil khabar minas sahabatil akarimil ghurar Abu Hurairah yalihi ibnu Umar fa Anasun fa zaujatul hadil abar thumma ibnu Abbas yalihi Jabir wa ba'dahu al-Khudri fa huwal akhir. Itu urutan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Menariknya, ketika zaman Nabi SAW itu ada sahabat-sahabat muda yang sudah jadi tokoh agama. Jadi meskipun umurnya muda sudah menjadi tokoh. Sudah menonjol dalam keilmuannya, sudah menonjol dalam kefakihannya. Dan nama mereka semuanya Abdullah. Nama mereka semuanya Abdullah. Sehingga mereka itu dibuatkan julukan namanya Al-Abadilah. Al-Abadilah, jamak dari Abdullah. Al-Abadilah. Ini 4 serangkai pemuda semuanya, namanya Abdullah semuanya, semuanya faqih, semuanya menjadi tokoh. Siapa saja mereka? Yang pertama ada Abdullah bin Umar. Ada Abdullah bin Umar. Kemudian yang kedua ada Abdullah bin Abbas tadi, yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Yang ketiga ada Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Az-Zubair. Yang keempat ada Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Jadi 4 sahabat pemuda, semuanya ahli tafsir, semuanya ahli fikih, semuanya ahli hadis, semuanya punya pemahaman agama yang luar biasa. Jadi Nabi SAW itu senang sekali ketika didekati oleh para pemuda. Para pemuda yang kemudian punya semangat yang tinggi untuk mempelajari agama. Makanya kemudian Abdullah ini semuanya sepeninggal Nabi itu dimintai fatwa. Dimintai untuk memecahkan permasalahan-permasalahan, baik itu permasalahan sosial, permasalahan agama dan sebagainya. Karena mereka dari usia muda sudah dididik, sudah ditarbiyah oleh Nabi SAW. Jadi dari belia sudah dipersiapkan, sudah dikader oleh Nabi SAW untuk menjadi orang besar. Maka kemudian sepeninggal Nabi semuanya jadi tokoh, semuanya jadi rujukan agama. Siapa aja tadi Al-Abadilah? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Az-Zubair, Abdullah bin Amr bin As.
Bagaimana sifat dan manaqib daripada Sayyiduna Abdullah bin Umar, apa saja keistimewaannya, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam